Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama kali dan lagi sampai tiada lagi kita selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kita syukuri dalam pagi subuh hari ini, Allah telah bangunkan kita dalam mati yang sementara. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita juga bersyukur bahwasanya kita telah dapat melaksanakan sholat subuh secara berjemaah di mana azan dikumandangkan. Tak lupa pula kita panjatkan selawat, kita sampaikan selawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita sejenak mendengarkan satu dua hadis dari kitab Fadil Amal tentang pentingnya sholat berjemaah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang dengan hadis yang ke-6, yaitu yang artinya dari Ibnu Mardawiyah rahmatullahi alaih telah meriwayatkan dari Ka'ab Al-Hijr rahmatullahi alaih, ia berkata, demi zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat berikut ini diturunkan mengenai nasib buruk pada hari kiamat yang akan menimpa orang-orang yang tidak sholat berjemaah. Nasib buruk yang pada hari kiamat yang akan menimpa orang-orang yang tidak sholat berjemaah di tempat azan dikumandangkan. Dalam kurung, arti ayatnya adalah pada hari ketika betis disingkapkan, tatkala betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud tapi mereka tidak mampu sujud. Pandangan mereka tunduk ke bawah karena malu. Mereka diselubungi kehinaan, dan sungguh semasa di dunia mereka diseru untuk sujud, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi mereka enggan bersujud. Yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 43 dan 42 dan 43. Dan hadis riwayat Baihaqi dari kitab Durrul Mansur. Faedah, makna hari betis disingkapkan adalah tajalliyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya di padang mahsyar, sehingga seluruh kaum muslimin akan bersujud melihatnya, tetapi sebagian mereka ada yang punggungnya mengeras sehingga tidak dapat bersujud, Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. Penafsiran pertama, Ka'ab Al-Hijr rahmatullahi alaihi, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan yang lain menafsirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang disuruh untuk sholat berjemaah
tetapi tidak memenuhinya. Penafsiran kedua tertulis dalam kitab Bukhari, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang yang ketika di dunia sholat dengan riya dan ingin dilihat oleh orang lain. Penafsiran ketiga menyatakan mereka adalah orang-orang kafir yang ketika di dunia benar-benar tidak pernah sholat. Penafsiran keempat menyatakan bahwa mereka adalah kaum munafik. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui dan yang maha sempurna ilmunya. Sesuai dengan sumpah Syekh Ka'ab Al-Hib rahmatullahi atas nama Allah SWT diperkuat oleh penafsiran Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai imam para musafir, sebagai imam para mufasir, menjelaskan betapa dahsyatnya huru-hara pada mahsyar sehingga seluruh kaum muslimin sibuk bersujud, tetapi orang-orang yang tidak sholat berjemaah dengan penuh hina tidak dapat bersujud. Selain itu masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjemaah. Sebenarnya satu ancaman pun tidak diperlukan oleh seorang muslim. Baginya perintah Allah SWT dan Rasulnya adalah segala-galanya. Tetapi bagi mereka yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, 1000 ancaman pun tidak ada gunanya. Kelak tatkala waktu pembalasan tiba, barulah mereka menyesal. Namun penyesalan itu sia-sia. Demikianlah satu hadis saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pentingnya dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang barokah ini, tuan-tuan perlu kita ingatkan lagi bahwasanya ada 4 amalan yang paling dahsyat di hari Jumat ini. Pertama yaitu sedekah subuh. Kedua yaitu hari Jumat ini kita perbanyak berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat kita perbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu jangan lupa kita di hari Jumat ini kita membaca surat Al-Kahfi. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya di hari Jumat ini kita selalu perbanyak selawat dan kita jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Dan yang keempat yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saat berdoa yang tatkala kita berdoa Allah malu apabila doa kita itu tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu saat antara selesai sholat asar dan menjelang sholat maghrib. Semoga pada hari ini Jumat yang barokah ini kita dapat melaksanakan 4 amalan yang hebat ini agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah SWT. Dan tak lupa pula kita tatkala kita berdoa, masukkan doa kita tentang ya Allah, lindungilah kami dari fitnah corona, dan ya Allah segeralah angkat virus corona ini dari muka bumi ini. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, mari hari ini hari Jumat, mari kita segera tinggalkan aktivitas kita tatkala menjelang sholat Jumat ini. Tinggalkan jual beli dan mari kita menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan
sholat wajib sholat Jumat ini. Saudara yang Allah SWT, orang tua kita menyatakan, kau kejarlah dunia, pasti tak kau dapat. Walaupun kau dapat, pasti tak akan banyak. Walaupun banyak, pasti engkau tak akan puas. Walaupun puas, pasti sementara. Bila kau kejarlah akhirat, pasti kau dapat. Bila kau dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti engkau akan puas. Sudah puas, abadi selamanya. Abadan selamanya. Demikianlah pesan-pesan kita, pesan-pesan dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Maka apabila kita niat dunia ini untuk tujuan kita untuk akhirat, dunia akan ikut. Demikianlah insya Allah kita sama-sama niat amal dan sampaikan apa yang kita dengar tadi dari pentingnya sebuah hadis, dari pentingnya sholat berjemaah. Saya yang lemah ini niat amal dan sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Anda juga niat amal dan sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa per majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.